secara keseluruhan sampai sejauh ini nggak pernah kecewa sama mahasiswa LP3I. Bener lah Bu ya. Pengalaman itu penting sih. Berarti itu menjadi prioritas skala utama. Bisa dibilang kita banyak disuruh kerjain A, B, C, D, itu wajar sih. Kalau pengalaman saya pribadi, ya begitulah dunia kerja itu. Jadi kalau misalnya kita dalam dunia kerja ditempatkan magang di posisi A, terus diberikan pekerjaan yang rasanya di luar pekerjaan kita ditempatkan itu tadi, saya pribadi akan menjawab kalau saya akan jagalah kinerja itu, attitude-nya diperbaiki kalau misalnya ada yang kurang, dan semuanya skill, knowledge, attitude tadi itu harus berkesinambungan. Coffee Morning, informasinya terkini, sajiannya perusahaan relasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita ada di Politeknik enggak dong, front office pelataran Politeknik LP3I kampus Pekanbaru. Nah, apa ya kita panggil ya? Sahabat LP3I. Ya, oke. Sahabat LP3I. Sahabat LP3I sekalian. Nah, hari ini nih kita itu ada pada program, kembali lagi pada program Coffee Morning Part 2. Iya. Yang mana kemarin part 1-nya dibuka oleh kepala kampus kita Mr. Zainal Nasrun ya, yang sangat luar biasa dengan mendatangkan perusahaan-perusahaan relasi ya. Iya. Pada hari ini nggak kalah pentingnya, kita kembali lagi hadir di season 2 dengan 2 host seperti itu. Harus ada beda-bedanya setiap hari supaya apa ya, supaya ada improve. Agak asik gitu ya. Oke. Sahabat LP3I sekalian, tanpa berlama-lama sebelum kita masuk nih ya untuk tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tunggu dulu, cepat sekali. Di sini sudah dihadirkan oleh mahasiswa Humas tingkat 2 dan perwakilan yang kita pilih dari Administrasi Bisnis tingkat 2. Di mana nantinya teman-teman bisa langsung tanya eksklusif dengan narasumber kita terkait apa temanya adalah kriteria yang diinginkan oleh seorang HR dari rumah sakit. Jadi kalau ada punya mimpi kerja di rumah sakit, maka kita buka rahasianya gitu ya. Baik, sampai bertiga sekalian, sebelum kita mulai ada tagline yang harus sahabat LP3I tahu. Oke. Kalau Miss bilang Coffee Morning, maka Coffee Morning, informasinya terkini, sajiannya perusahaan relasi. Bisa ya Put ya? Bisa. Kita ulangin ya. Oke. Coffee Morning yang LP3I, informasinya terkini, sajiannya dari perusahaan relasi. Oke, tangan dong ya. Oke. Tanpa lama-lama, langsung saja kita dengarkan tadi Bu. Tak kenal maka tak sayang. Ini ibu yang sangat udah expert ya. Saya segan ya. Saya udah pantas gak ya Bu ya kerja di rumah sakit? Entah tinggi badan, berat badan, profesional mungkin. Aduh, ya. Jadi coba kita tanya dulu nih, ibunya dari mana, namanya siapa? Duh, penasaran nggak sih buat bener? Dari tadi cuma kepo ya aja gitu kan. Tumbuh jiwa-jiwa wartawan untuk bertanya gitu ya. Oke, dipersilahkan ibu untuk perkenalkan diri dulu. Ibu dari mana, asalnya di mana, kerja di mana, usahanya apa? Banyak ya. Kita kepoin dulu. Ya, pada ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Terima kasih Bu Miss Rosi dan Mbak Putri udah menghadiri saya di acara Coffee Morning pagi ini. Jadi perkenalkan, nama saya Dri Rona Maizifa. Saya biasa dipanggil Zizi. Nah, Bu Zizi. Ya. Oh enggak, Bu Zizi. Gak apa-apa, kakak juga. Masih muda kok. Iya. Sama kita kan ya. Oke, lebih friendly. Iya, kakak gitu. Siap. Tadi Bu. Jadi sekarang saya bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab sebagai HR Supervisor. Nah, sebelumnya itu saya sempat pindah juga ke perusahaan. Sebelum di RSIA ini saya di hotel. Jadi HR-nya itu di perhotelan. Nah, baru bergabung di Rumah Sakit Ibu dan Anak ini sebenarnya masih baru untuk per 1 November ini. Tapi secara general mungkin kita bisa ngebahas nanti yang Mbak Putri HR secara generalnya. Oke.
Berarti ini bukan HR, tapi di atas HR Supervisor. HR rumah sakit ibu dan anak. Tepuk tangan dulu dong ya. Paling tinggi nih kayaknya. Segan saya Miss. Jadi kalau Putri melamar bisa ya. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Baik, sahabat FP3 sekalian, itu dia tadi. Nah, ternyata apa sih ya? Ibu udah banyak ini ya, HR di mana-mana gitu ya. Dari hotel, rumah Iya, sakit gitu Belum. kan. Masih banyak sebenarnya yang harus dipelajari. Alhamdulillah dikasih kesempatan dan kepercayaan. Jadi ada beberapa pindah industri lah seperti itu. Keren, udah banyak nih pengalaman. Enak ya. Iya. Kalau HR tuh kekuasaannya Tinggi. maksudnya kalau mau masuk perusahaan ketemu HR dulu, Iya. nggak bisa langsung jadi admin, langsung jadi SDM ya Bu ya. Tapi jumpanya HR dulu. Udah Itu jumpa nih, pertama. Jumpa ya. Udah jumpa nih. Oke, sahabat FP3 sekalian, kita mau nanya nih Bu. Sebenarnya apa yang menjadi dasar tantangan dunia kerja itu di rumah sakit? Itu kan rumah sakit ini banyak. Iya. Apa basic yang teman-teman FP3 harus punya dulu nih, agar dari dasarnya ada sehingga nanti ibu lihat nih lirik, oh ini bisa lah gitu kan sedikitnya. Mungkin bisa di awalnya dulu kita kupas sedikit. Oke, mungkin boleh Bu dijelaskan Iya. dulu. Mungkin kalau di dalam rumah sakit itu lebih bisa dibilang 80% medis ya Bu ya. Tapi tetap ada yang non medis. Nah, non medisnya itulah yang bekerja di dalam kantornya. Kalau medisnya itu sudah pasti dia background pendidikannya yang seperti perawat, bidan, dokter, seperti itu. Nah, tapi mungkin buat teman-teman LP3I yang bekerja ada jurusan administrasi bisnis ya Bu ya. Terus ada akunting juga tadi Iya, ya, betul. dan banyak lagi. Mungkin bisa masuk ke dalam back office-nya atau kantornya. Kita akan ngebahas itu, kalau saya bilangnya itu ada 3 kriteria Bu. Tiga kriteria. Not nih. Temukan dulu. Iya. Tulis ya yang Kira-kira lain. siapa nih yang memang bisa di 3 kriteria? Udah siapkan ya? 3 kan? Iya Bu, silakan. Jadi Ya. untuk teman-teman mungkin yang ingin melamar itu dikenal dengan kriteria SKA Bu. SKS. Bukan mall ya. Iya, bukan mall. Bukan mall. SKA tapi bukan mall. Ya, jadi SKA itu skill, knowledge, and attitude. Nah, jadi ya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau melamar nih di posisi A, diketahui dulu harus punya skillnya. Terus juga punya pengetahuan tentang bidang tersebut, dan yang paling penting juga harus punya attitude-nya. Misalnya contoh nih, di dalam rumah sakit seorang perawat melamar untuk jurusan posisi sebagai perawat, dia harus bisa ya tahu cara mensuntiknya seperti itu, tahu cara menangani pasiennya. Kemudian untuk knowledge-nya dia harus tahu secara teorinya. Tidak mungkin dia tahu teori tapi praktek skillnya nggak bisa seperti itu. Dan paling penting juga harus punya attitude. Jadi skill, knowledge, attitude ini sangat saling berkaitan. Jadi pernah dulu dengar Mike Tyson ya Bu ya? Mike Tyson, legenda pertinjuan. Jadi Mike Tyson ini ditemukan seorang pelatihnya karena dia suka bertinju. Nah, tapi dia knowledge-nya belum dapat tentang ilmu pertinjuan. Jadi dia hanya mempunyai skill. Setelah diangkat, diajak bergabung, kemudian dilatih, diberikan pengetahuan, akhirnya dia menjadi seorang legenda petinju. Jadi mungkin untuk teman-teman yang di sini bergabung dalam acara kali ini bisa dipahami dulu untuk posisi yang dilamarnya, mengetahui tentang skillnya. Misalnya nih untuk di area office bagian administrasi, posisinya mungkin admin admin legal atau admin di kantor lah seperti itu. Dipahami dulu, bisa nggak membuat yang basic kayak Microsoft tuh udah basic banget ya. Iya, Nah betul. itu bisa nggak Excel. praktek gitu. Jadi rasanya kalau nggak bisa ngerti administrasi tapi nggak ngerti tentang yang basic ya sulit seperti itu. Bisa aja nanti pada saat interview dikasih lembar, coba ketikkan bener nggak gitu. Atau dia buat rumus Excel tapi ditambah nggak pakai rumus manual, kan padahal itu sebenarnya udah diajarin ya. Itu kan basic banget. Nah seperti itu, bisa aja pada saat interview disuruh buat ini bisa nggak, nanti dicek benar apa enggak.
Terus untuk knowledge-nya pada saat interview juga kalau bisa dipersiapkan banget, tahu tentang company profile-nya. Jadi pada saat dikasih kesempatan untuk melakukan interview, digunakan semaksimal mungkin, pelajari, persiapkan seperti itu. Dan attitude-nya itu, jadi kalau misalnya attitude-nya gimana cara kita mempromosikan diri kita biar kita bisa tetap percaya diri, mungkin harus dilatih ya. Kadang kita nggak bisa langsung interview langsung dapat kerja ya Bu, kadang mungkin harus banyak dapat penolakan dulu. Dari situ kan bisa jadi pengalaman gimana nih interview kemarin, kira-kira gagalnya di mana. Nah, jadi dari cara kita berbicara, menjawab pertanyaan, itu bisa dilihat seorang rekruter tentang diri kandidat tersebut. Kira-kira untuk kriterianya itu tadi, skill, knowledge, and attitude. Nah, itu dia sobat EP3 sekalian, ada 3 kriteria rahasia yang sudah dibongkar pada pagi hari ini. Ada skill, knowledge, dan attitude. Bukan mau SKA ya Bang ya. Oke. Kita kalau bicara skill Bu, ini saya teringat nih. Politeknik LP3I Pekanbaru khususnya itu sudah ibaratnya kan kita kan ada jargon tagline kuliah dan penempatan kerja. Nah mungkin Ibu tahu lah ya, sebelumnya di perhotelan juga udah meng-hire mahasiswa kita gimana kerjanya dan segala macam. Nah di sini saatnya kita bongkar nih. Kan di sana tuh kalau Ibu jumpa ada ibaratnya mahasiswa yang mungkin dari PTN ya, saya strata 1, kemudian kalau kita nih kan diploma, nah diploma 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Nah pertanyaannya adalah apa sih Bu yang menjadi tantangan kali ya untuk LP3I yang Ibu temui nih terakhir Ibu meng-hire mereka untuk membantu bekerja sama di perusahaan itu sehingga bisa menjadi input di kita gitu. Kira-kira apa? Apakah ada tantangan dari skill mungkin, atau mungkin tantangannya dari knowledge-nya, atau mungkin attitude-nya, atau mungkin semuanya oke. Iya. Ya perlu diharap gitu ya. Ya sebenarnya sama Miss Rosi dah sering kontak-kontakan untuk meng-hire anak PKL dari LP3I, dan secara keseluruhan sampai sejauh ini nggak pernah kecewa sama mahasiswa LP3I. Bener lah Bu ya. Luar biasa. Ini nggak pernah kecewa ya, alhamdulillah ya. Itu benar apa gimana nih? Iya. Karena kan selama bekerja sebelumnya di hotel itu banyak anak magang nih Bu. Jadi kalau saya bilang dari mahasiswa LP3 itu bisa diberikan tanggung jawab, bisa diberikan kepercayaan, kemudian memahami tentang lingkup pekerjaan tersebut. Contohnya terakhir waktu itu di awal tahun kalau nggak salah ya, awal tahun jadi ada satu tuh di departemen waktu itu di hotel, bisa saya minta tolong tugaskan nih, karena saya juga menghandle pajak pada saat itu. Saya ajarin, bisa, ngerti gitu. Terus saya kasih tugas untuk yang biasa saya lakukan daily reportnya, beliaunya bisa mengerti. Jadi kalau menurut saya hanya butuh kesempatan aja Bu, tinggal untuk kesempatan tersebut. Dan saya pun juga sebelum untuk kuliah, saya sempat magang. Jadi dari magang bisa dapat kerja. Jadi buat teman-teman LP3I kan ada program pemagangan itu ya, PKL. Itu benar-benar dipergunakan sangat sebaik-baiknya. Di situ gak hanya kita, ibaratnya nih Bu, kalau di kantor itu kan kadang banyak tentang administrasi ya. Ya jangan cuma taunya fotokopi doang. harus bisa banyak bertanya kepada seniornya. Kalau dikasih tugas dikerjain, karena di situ waktu kita untuk mencari relasi, waktu kita untuk belajar mencari pengalaman. Karena saya pun sebelumnya dari magang bisa langsung dapat bekerja. Alhamdulillah kena pengalaman magang tersebut gitu. Keren nih. Dari magang bekerja. Langsung apa yang melambung tinggi gitu. Sebentar dulu nih Bu, kita dari tadi udah keasikan ngobrol nih. Gimana kalau kita, kan temanya kita kan bentuknya nih coffee morning. Kita coffee morning dulu nih, biar sahabat-sahabat yang lagi lihat biar nengok kita minum. Ya, mana nih? Ya, nah ini dia Bu, coffee morning dari kita, dicicip ya. Kita coba-coba indah kopi apa sempahit kopi. Tapi ya
Eki Kopi. Oh iya, kebetulan chefnya Eki. Oh, iya. Oke, langsung aja Bu ya. Oke. Ini Kak Bu. Diminum Bu Kasih. Oh, ya. silakan. Oke. Apa tadi? Coffee morning. Informasi yang terkini. Lalu Apa tadi? Sajen. sajiannya perusahaan nasi. Bismillah. Saya sih tadi Bu melihat ya sangat speechless ya, karena memang ada keyword di situ bahwasanya mahasiswa kita yang udah kita utus ke sana ternyata betul-betul yang Ibu katakan tidak mengecewakan. Nah, kebetulan sahabat ketiga ini Ibu ini baru meng-hire kembali nih. Ini saya dak ya. Tapi maksudnya belum tahu nih Bu, belum saya umumkan gitu. Karena kan tadi Ibu datangnya tadi pagi nih baru dapat kabar ya. Jadi mudah-mudahan yang tidak akan jauh berbeda. Ya, jadi kita memastikan. Nah, pertanyaannya Bu, yang mau saya tanyakan tadi, memang benar ya Bu, kalau seorang HRD itu ngelihat pengalaman itu dari magangnya dulu. Kan kata Ibu aja tadi bisa kerja tuh dari magangnya. Kenapa itu menjadi titik acuannya? Kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau dibilang acuan kan karyawan kandidat magang tersebut bekerja di perusahaan magang seperti itu ya Bu ya. Kita kan udah tahu keseharian dia seperti apa. Ya. Bisa nggak dia mengerjakan ini. Nah, itu bisa jadi pertimbangan seorang perusahaan rekruternya untuk mempertimbangkan kandidat magang tersebut mungkin bisa dilanjutkan untuk sebagai karyawan bekerja seperti itu, karyawan kontraknya atau seperti apa statusnya mungkin bisa dilanjutkan. Nah, itu banyak Bu kejadiannya yang dari magang terus langsung di kontrak gitu, langsung dipekerjakan karena sudah mengetahui ritme kerjanya seperti apa, udah tahu dia daily reportnya seperti apa, ya tinggal disesuaikan di asas saja seperti itu. Jadi kalau misalnya masuk nanti ya Bu ya, mudah-mudahan ada kesempatan atau bisa dilanjutkan karena sebelum-sebelumnya juga banyak juga anak dari magang terus lanjut bekerja karena ibaratnya perusahaan nih buat apa kita meng-hire orang lagi dari luar, toh kita di depan mata udah tahu karyawan anak-anak magang ini seperti apa, kan bisa langsung bekerja, tidak perlu kita trainingkan berapa bulan karena mentrainingkan itu butuh waktu kan, consuming itu kan cukup ya, paling enggak kita butuh penyesuaian lagi. Jadi buat apa menghabiskan waktu mencari dari luar sementara di depan mata ada yang udah bisa seperti itu. Wah, gitu ya sahabat P3 sekalian. Jadi harus magang dulu. Harus magang dulu. Iya. Jadi Bu kalau spill dikit kalau kerja nggak ada pengalaman sama sekali itu gimana HRD ngeliatnya? Apakah disingkirkan atau gimana? Atau nanti dulu nih gitu. Ibaratnya ini ada CV. Iya. Satu CV nilainya tinggi. IPK 3,99 misalnya. Satu CV itu cuman 3,4 misalnya. Tapi ada pengalaman magang, terus ada juga di kampus nih dia aktivis, ada jadi tim kreatif, jadi editor gitu. Nah, kira-kira nih misalnya yang sesuai lah nanti Bu ya, pokoknya ada gitu. Ini kira-kira kalau dihadapkan dua pilihan, Ibu selaku HRD rumah sakit pilih yang mana? Mungkin balik ke industrinya ya Bu, atau posisi yang dilamar seperti itu. Banyak mungkin yang memang mencari posisi yang sesuai dengan background pendidikan. Jadi mungkin dia butuh walaupun tidak punya pengalaman tapi dia memang profesinya khusus seperti itu. Tapi ada juga yang melihat background pengalamannya atau magang itu kan termasuk pengalaman ya Bu ya. Dia misalnya punya usaha lain itu termasuk pengalaman. Jadi bisa dicantumkan di CV-nya pengalaman magang di perusahaan A sebagai ini. Mungkin bisa nanti dijelaskan apa aja yang biasa dilakukan. Misalnya membuat report A, B, C, D, melakukan ini. Itu bisa dilihat benar dilampirkan seperti memang kadang magang itu bukan bisa dibilang bukan pengalaman sebagai karyawan karena itu ada tanggung jawab tertentu untuk kalau karyawan, tapi tetap bisa seperti itu. Kalau saya sendiri pribadi misalnya dihadapkan beberapa pekerjaan, saya akan jauh lebih memilih yang sudah punya pengalaman minimal magang seperti itu. Oh gitu ya. Walaupun nilainya tinggi, tapi nggak punya pengalaman, itu masih tanda tanya. Jadi harus dicatat nih. Untuk posisi tertentu mungkin bisa. Berarti dibutuhkan. Ibaratnya pengalaman itu menjadi catatan khusus seperti nanti lihat Bu.
memang ketika kita turun ke lapangan, memang juga ada keluhan beberapa HRD. Jadi ini kejadian Bu, memang ada ini baru memang. Jadi ada di suatu perusahaan ya misalnya gitu ya Bu ya. Kita udah hadapkan nih yang tertinggi. Ya walaupun memang kita di LP3 ini memang yang kita utamakan skill. 75%-nya adalah untuk praktiknya. 25% itu teorinya, kan kebalikannya gitu Bu ya. Jadi sehingga ketika mahasiswa kita ini nanti di semester 3 mereka udah siap begitu. Karena materi kurikulum di semester 1 sampai semester 2 itu yang hard semua Bu. Hard skill semua, artinya skill semua gitu. Jadi kalaupun ada yang umum itu hanya beberapa gitu. Selebihnya itu adalah isinya. Nah, jadi ketika kemarin itu saya pernah ini kejadian Bu, dilematik. Ini ada 14 CV. Kemudian saya disuruh diskusi sama HRD-nya, banding gitu Bu ya. Nah ternyata mereka lebih milih yang ibaratnya belum ada pengalamannya, tapi mungkin ada kekhususannya gitu. Maksudnya tidak tinggi IPK-nya, tapi ada pengalamannya gitu. Sehingga yang tinggi IPK-nya tadi ngomong ke saya, wah ini kenapa gitu. Nah ini kan polemik ya Bu ya. Nah bagaimana seorang HRD, ibu perwakilan HRD perusahaan memandang hal demikian? Apakah memang kalau kita kan di LP3I nggak bisa nunggu yang namanya udah selesai baru kerja, berarti itu nggak LP3I banget, berarti ibaratnya dia udah semester 4 ya harus kerja gitu Bu. Itu kalau di kita. Maka gimana nih pandangan Ibu terhadap itu? Apakah bukan berarti yang bagus tidak punya pengalaman tidak bisa, atau yang udah berpengalaman walaupun nilainya jatuh tapi tetap bisa? Ini saya juga nggak bisa mengambil keputusan, pasti itu di HRD gitu. Gimana Ibu memandang situasi yang seperti itu? Iya. Memang beberapa pekerjaan industri dibutuhkan yang berpengalaman. Balik lagi ke posisinya tadi. Saya sebagai seorang HR ini kalau bisa sih merekrut mencari yang sudah punya pengalaman, paling nggak basic seperti itu. Jadi kita tidak perlu memberikan waktu untuk training lagi, menjelaskan lagi. Jadi memang itu sering ditemukan nilai IPK-nya tinggi, kemudian dibandingkan dengan yang sudah punya pengalaman IPK-nya biasa aja. Iya benar gitu. Ya pengalaman itu memang penting sih kalau saya bisa bilang. Oke. Bisa dibilang sangat penting. Jadi benar-benar kalau misalnya ada pengalaman walaupun cuma sekedar magang, itu benar-benar digunain dengan sebaik mungkin. Mana tahu nih dari magang tersebut kita pandai menjaga relasi tersebut. Dari kantor A tempat kita magang itu merekomendasikan kita ke tempat lain. Seperti itu. Karena mungkin di tempat A ini belum ada posisi yang infoloker lah seperti itu. Belum ada lowongan kerja yang bisa memenuhi. Bisa jadi rekomendasi. Kenapun saya bekerja, kadang direkomendasikan sama tempat saya yang sebelumnya. Jadi dalam kita bekerja itu, ya itu tadi magang itu digunakan sebaik mungkin, bisa mencari relasi. Jadi kita misalnya dapat infoloker dari relasi tersebut juga bisa gitu. Jadi memang ya agak bisa dibilang pengalaman itu penting sih. Berarti itu menjadi prioritas skala utama. Oke, sahabat P3I, dari tadi kita aja ya yang bertanya ya. Sepertinya tidak akan sakral dan tidak akan hot gitu ya ketika teman-teman tidak bertanya. Nah, ini kesempatan nih. Nah, di sini Bu ada prodi Humas dan Administrasi Bisnis. Nah, oke, kita buka kesempatan untuk penanya, silahkan langsung tanyakan apapun itu, kita buka ya kan, kita buka rahasianya langsung dengan Ibu HRD Supervisor dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab Pekanbaru. Silakan, Ini langsung saja. nih, Iya, eksklusif ya. Langsung bertanya, angkat tangannya. Boleh? Ya, langsung aja. Nggak boleh malu-malu. Harus ada yang ditanyakan nih. Ayo dong curi perhatian HR. Ya silakan. Ya jangan mau kalah sama yang sebelumnya. Yang sebelumnya sangat interaktif banget ya. Sama Mr. Zack sangat interaktif jangan sekali. Jangan sampai menurun lah kan. Iya. Ayo silakan. Ya mungkin angkat tangannya langsung. Boleh nanya, Bu? Boleh. 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 Silakan. Perkenalkan nama, jurusan dan kemudian tanyain. Ya. Berdiri mungkin Bang Isa. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa. Saya dari jurusan Manajemen Informatika. Dari yang kakak Zizi tadi jelaskan, ada kakak menjelaskan tentang SKA tadi. Gimana nih kalau misalnya kita nih pribadi kan kita di Politeknik LP3 ini, kita dilatih skill kita juga nih.
dan mungkin orangnya ini memiliki skill dan pengetahuan yang lumayan, ibaratnya IPK-nya tinggi, tapi dia tidak memiliki skill untuk komunikasi. Skill komunikasinya kurang, jadi nggak bisa menyampaikan apa yang dia punya. Nah, mungkin cukup sekian. Komunikasi kan, bener nih. Tepuk tangan dulu dong ya untuk Anissa. Di luar Nurul Iya, sih, betul. memang pas Nggak sekali. kepikiran loh pertanyaan itu iya, kan. emang ngeri Isa nih. Iya. Oke, ya mungkin langsung saja Bu dijawab ya. Terima kasih untuk Mas Isa ya. Isa. Dari manajemen Informatika. Informatika. Oke. Bagaimana tadi jika sebagai seorang kandidat tidak memiliki ilmu skill komunikasi yang baik ya, seperti itu. Nah itu tadi yang seperti saya jelaskan, mungkin kalau misalnya Mas Isa dapat panggilan interview dan mungkin gagal dalam tahap pertama, nggak apa-apa, itu jadi pengalaman karena kita nggak tahu interview keberapa kita baru dapat bekerja seperti itu. Jadi itu termasuk pengalaman bagaimana cara kita menjawab pertanyaan seorang HR tadi, bagaimana kita menjelaskan diri kita. Tadi kan awalnya mungkin pas interview pertama itu masih gagap ya atau nervous gitu. Nah itu wajar aja, namanya juga pertama kali. Kalau kita sudah terbiasa berhadapan dengan orang, terus kita juga rajin melatih untuk berbicara, nggak terlalu malu seperti itu nanti lama-lama pelan-pelan akan mengalir aja. Itu pasti akan mengalir aja. Jadi memang itu perlu waktu untuk latihan. Jadi jangan khawatir kalau misalnya gagal di pertama terus langsung insecure, itu jangan ya. Karena jangan pernah putus asa. Itu harus benar dilatih dan itu butuh waktu. Jadi Mas Isa pasti bisa kok. Pasti bisa melatih ilmu komunikasinya dengan itu tadi, belajar untuk berbicara. Kalau ada kesempatan maju terus kayak gitu. Betul. Jangan sampai putus asa atau gagal di tahap pertama terus jadi malu, terus nggak mau coba lagi. Jangan, kalau kita udah gagal terus kita malu nggak mau coba lagi, kapan kita bisanya seperti itu. Jadi itu pasti akan bisa, pasti. Saya pun juga nggak langsung bisa lancar berbicara. Pasti ada waktu saya akan awal-awalnya itu grogi, ya wajar. Tapi lama-lama pasti akan terbiasa, mengalir aja itu nanti. Itu memang butuh waktu. Jadi jangan khawatir Mas Isa, nanti pasti akan bisa, ada waktunya. Tetap semangat gitu aja. Berarti benar yang disampaikan Isa tadi bahwa dia tinggi, udah oke lah semuanya ya, PK-nya tinggi, tapi mungkin pada saat interview mungkin tidak punya kemampuan untuk menyampaikan sehingga terkesan kaku. Betul. Itu kalau terkesan kaku, anggaplah nih mahasiswa kita udah punya pengalaman, tapi untuk menyampaikan kaku itu kira-kira HR melihatnya backlist. Padahal sebenarnya bagus Iya, PK-nya, bagus, iya. pengalamannya oke, seperti Skillnya itu. juga ada Sesuai gitu. dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Namun menyampaikannya nih tadi Bu, dan kayak terkesan kayak one way communication, satu arah, dan ditanya apa jawabnya apa gitu, simple gitu. Gimana Bu kira-kira? Ya banyak sih sebenarnya kayak gitu. Jadi mungkin balik ke karakternya ya. Karakternya mungkin memang anaknya pendiam. Nah, tapi dia punya, kalau dilihat, punya kemampuan yang sebenarnya luar biasa. Nah itu kalau misalnya kita dihadapkan untuk pada saat interview, ya itu tadi harus latihan sebelum dipanggil. Memang di tempat kerja ada juga dulu pengalaman saya, dia nggak banyak ngomong, tapi kalau misalnya dibilang kebetulan bagian kitchen di produknya, tapi jago masak, punya skillnya, tapi untuk pengetahuan dia berbicara dia kurang. Jadi kalau misalnya kita memang dibutuhkan nih untuk sebagai PR ya, kita harus berhadapan banyak orang, kan nggak mungkin ngomongnya malu-malu ya, pendiam gitu. Yang disesuaikan dengan posisinya. Jadi tentu harus ilmu komunikasi itu dilatih untuk posisi PR tersebut. Jadi balik lagi disesuaikan sama posisinya Bu. Kalau pada saat interview kandidatnya tidak terlalu bisa mempromosikan dirinya, ya itu harus dilatih, dipersiapkan sebelumnya. Terus kita juga harus punya pengalaman. Ya, anggap aja kegagalan pertama itu jadi pelajaran. Mulai coba-coba yang lain, itu insya Allah pasti ada aja. Oh, jadi terbiasa gitu dia. Oke, jadi gitu ya. Gimana Isa? Sepakat ya? Sepaket. Oke. Terima kasih Isa ya, pertanyaan yang sangat luar biasa. Kita buka satu pertanyaan lagi di segmen terakhir. Oke. Iya, di ini Sangat semangat nih. paling semangat Oke. dipancing tadi oleh Bang Iya, Isa. betul. Ya, silakan namanya, perkenalkan jurusannya, kemudian pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Sofiana Nabila, Kak. Saya dari jurusan Humas.
misalnya kasusnya seperti ini Kak, kita udah ditempatkan magang, tapi di tempat magang itu kita dikasih tugas di luar job desk kita. Menurut pertanyaannya, menurut Kakak sebagai HR, apakah anak magang itu berhak komplain atau tindakan yang benar seperti apa Kak? Kira gitu Kak. Terima kasih. Ini pengalaman deh. Curhat kayaknya. Apa deh? Iya. Ada solusi nih. Iya, silakan Bu. Iya. Langsung aja. Iya, kita magang itu ya gimana ya? Karena pernah jadi magang juga tahu rasanya seperti apa. Bisa dibilang kita banyak disuruh kerjain A, B, C, D, itu wajar sih. Kalau pengalaman saya pribadi, ya begitulah dunia kerja itu. Jadi kalau misalnya kita dalam dunia kerja ditempatkan magang di posisi A, terus diberikan pekerjaan yang rasanya di luar pekerjaan kita ditempatkan itu tadi, saya pribadi akan menjawab kalau saya akan kalau ada saya kerjakan, tapi kalau misalnya ada kendala, saya sampaikan kepada seniornya. Misalnya Bu atau Kak, Sofia nggak bisa ngerti ngerjain ini, mungkin dibantu Kak cara ngerjainnya seperti apa. Nah seperti itu, atau misalnya mungkin kita diberikan pekerjaan atau tanggung jawab yang kita nggak ada pelajari itu di kampus kita, jadi makin bingung ya kan. Nah jadi disampaikan, mohon maaf Kak, kalau Sofia itu belum pernah belajar di kampus, dibantu Kak caranya. Ya seperti itu, komunikasi. Tujuan kita berkomunikasi itu kan menyampaikan pesan ya. Jadi kalau kita nggak ada komunikasi, terus kita tiba-tiba nggak mau ngerjain, ya yang ada nanti orang di lingkungan kita tempat bekerja jadi menilai kita tuh tidak baik seperti itu. Jadi memang harus punya komunikasi, belajar mengkomunikasikan agar pesan itu tersampaikan. Maksudnya itu bukan tidak mau dikerjakan, tapi itu tidak dipahami. Jadi minta tolong seniornya diajarkan buat kita biar mengerti cara mengerjakannya. Pasti seniornya akan mengerti kok, nggak mungkin kan ibaratnya dikasih pekerjaan, toh nanti jika pekerjaan itu ditugaskan kepada anak magang ada kesalahan, pasti seniornya akan disalahin. Jadi kita nggak bisa memberikan beban pekerjaan kepada anak magang karena itu tanggung jawabnya kepada karyawan seperti itu. Jadi ya kalau ada kendala seperti itu di lapangan, dikomunikasikan ke seniornya, atasannya, sampaikan baik-baik kendalanya di mana. Nanti dibantu ke arahannya, dibantu ke solusinya bagaimana seperti itu. Jadi dalam dunia kerja pun kita dinilai baik dalam bekerja seperti itu. Lagi-lagi kata kuncinya komunikasi. Iya. Gitu ya. Kak Nabila gitu. Udah bagus. Sepertinya sudah berapa ya? 30 menit kita sudah berlalu gitu ya, menemani sahabat LP3I di Coffee Morning, ya kan? Informasinya terkini, sajiannya perusahaan relasi. Nah, sahabat LP3 sekalian, untuk menutup ya perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita dengarkan suggestions dari Ibu HRD Supervisor Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rumah Sakit Zainab Ibu dan Anak di Pekanbaru. Apa nih Bu? Input, masukan, kasih support buat mahasiswa kita agar mereka siap untuk ditempatkan magang dan bekerja. Mungkin dipersilakan. Ya, terima kasih buat teman-teman semua. Jika diberikan kesempatan untuk pertama magang, itu digunakan sebaik mungkin. Gunakan waktu tersebut untuk mencari relasi dan belajar tentang ruang lingkup dunia pekerjaan itu seperti apa. Dan jika dari magang diberikan kesempatan untuk bekerja ataupun interview dulu, itu dipersiapkan. Digunakan waktu tersebut untuk mempersiapkan biar kita menjadi lebih baik lagi. Dan kalau misalnya sudah dapat bekerja, gunakan pekerjaan tersebut sebaik mungkin, karena kita bekerja tidak hanya mencari uang ya, tapi juga ada pahala di situ. Jadi kita juga harus bisa konsisten menjaga kinerja kita, relasi kita, agar mana tahu dapat kesempatan jauh lebih baik, kita upgrade seperti itu. Jadi kita dinilai bagus, karena sebagai seorang HR, jika ada karyawan yang melamar, bisa jadi akan cek referensi ke tempat yang sebelumnya. Kalau dinilai tidak bagus, itu bisa jadi pertimbangan. Nah, jadi memang harus bisa menjaga kinerjanya dengan baik, karena kita kerja itu kan bisa jadi pindah-pindah ya, ada kesempatan di sana, di mana. Jadi jagalah kinerja itu
attitude-nya diperbaiki kalau misalnya ada yang kurang, dan semuanya skill, knowledge, attitude tadi itu harus berkesinambungan seperti itu. Harus Itu seimbang. dia sahabat LP3I. 3 kata kunci pada pagi hari ini yang udah kita dapatkan. SKA, bukanlah mall. Tapi SKA adalah skill, knowledge, dan attitude. Baik, Ibu Zizi, Kak Putri, dan sahabat LP3I sekalian, mungkin sekian dulu. Oke. Atau kita tutup Coffee dulu dengan morning. ini nggak ya? Coffee morning kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, Kita mau jargonnya dulu. tagline dulu. Kalau Tagline-nya. dibilang coffee morning berarti Informasinya terkini, sajiannya perusahaan relasi. Semuanya Sekalian ada ya, Bu, ya. Iya. Informasinya terkini Sajiannya perusahaan relasi. Oke, coffee morning informasinya terkini, sajiannya perusahaan relasi. Oke, saya Rosi Saya Putri. dan saya Zizi. mohon Oke. undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi